Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Rofiqul Irfan Bahroni, SPD, mahasiswa program profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, program studi pendidikan IPA, Universitas Negeri Makassar, dengan nomor pokok mahasiswa 229031495817 dan nomor UKG 201800331634. Hari ini, Rabu 4 Desember 2022, dengan membawa SKBS dan formulir pendaftaran UKIN untuk uji kinerja UKM PPG Mahasiswa dalam Jabatan 2022, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 9E SMP IT Nur Hasan Boyolali, Jawa Tengah. Selamat menyaksikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Pertama, ya, tidak lupa Bapak mengajak kepada kalian untuk mengucapkan syukur kepada Allah karena telah memberikan kita nikmat apa saja? Semoga sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, belajar IPA bersama Pak Rofiq. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Sehat? Berjumpa ngantuk ya Mbak? Oh ya, alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini ya, lebih baik kita mulai dahulu dengan berdoa. Mbak akan minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan Mbak Tiara dipimpin doa. Amin. Jazakumullah Mbak. Nah, Bapak akan mempresentasi dulu ya untuk mengetahui siapa yang tidak hadir pada hari ini. Alifta hadir. Alisa Hadir. Cinta Hadir. Francisca Aulia Prafilda Hadir. Indah Noni Hadir. Isna Haska Hadir. Norisa Hadir. Seti. Hadir. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga yang sakit kita doakan segera cepat sembuh ya. Amin. Apakah kalian sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Siap ya. Silakan bukunya disiapkan dulu ya. Alat-alat tulisnya disiapkan ya. Termasuk pikirannya ya, fokusnya disiapkan. Nah, untuk mengetes fokus pada pagi hari ini ya, sebelum kalian belajar, Bapak ingin memberikan ice briefing dulu. Sudah pernah ikut pramuka kan dulu? Sudah. Ikut pramuka. Toto pramuka. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Rasanya kayak kembali SD. Kemarin kita sudah mempelajari tentang sumber-sumber energi listrik ya, banyak sekali sumber energi. Apa saja sumber energi listrik? Nah, tolong disebutkan Mbak Nisrina Bidan. Energi angin, energi matahari, energi air. Ya, energi angin ya, pembangkit listrik tenaga angin yang ada di Sulawesi, pembangkit listrik tenaga air itu banyak ya, ada di Indonesia. Terus
pembangkit listrik tenaga matahari juga ada. Sekarang pertanyaan berikutnya kan itu menghasilkan listrik. Kemudian apakah kalian tahu apa itu yang disebut dengan alat elektronik? Mbak Fatma akan bertanya ke Mbak Rika Milati. Ya, alat yang menggunakan energi listrik di dalam sistem kerjanya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, nih, tahukah kamu berapa banyak energi listrik yang digunakan oleh alat itu? Jadi ketika alat elektronik kan tadi dikatakan menggunakan listrik. Nah, tahukah kamu berapa banyak energi listrik yang dikonsumsi, yang digunakan oleh alat elektronik tersebut? Ya, oke ya. Pada pembelajaran pada hari ini kita akan belajar tentang energi dan daya listrik. Nah, salah satunya nanti kita akan mengetahui itu berapa banyak energi listrik yang dikonsumsi atau digunakan oleh alat-alat elektronik. Sebelum pembelajaran ya, ternyata di dalam Al-Quran itu juga dijelaskan tentang adanya energi. Ya. Salah satunya ada di surat An-Nur ayat 35. Jadi sebenarnya Al-Quran itu banyak sekali menjelaskan tentang energi walaupun hanya secara implisit, secara tersirat, yang tidak dijelaskan secara ini hukumnya, gitu. Tapi cuma disebutkan secara tersirat, secara garis besarnya saja. Nah, ini Bapak akan meminta salah satu dari kalian untuk membaca surat An-Nur ayat 35. Nah, siapa yang mau membaca? Ya, Mbak Srufa, dipersilakan untuk membaca surat An-Nur. Yang lainnya amal soleh untuk bisa mendengarkan dan menyimak ya. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Terjemahannya Amal Soleh salah satu dari kalian membaca ya, Mbak Septi silakan dibaca terjemahannya. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Di dalam Al-Quran diterangkan tentang Allah itu adalah zat yang memberi cahaya pada langit dan bumi ya, memberikan energi cahaya, baik dia cahayanya berupa matahari, ini secara fisik ya, atau cahayanya berupa cahaya yang non fisik, contohnya mungkin hidayah itu juga bisa. Nah, termasuk listrik yang kita gunakan ya, energi matahari, lampu itu juga merupakan energi yang tidak dapat dipisahkan dari cahaya yang dibuat oleh Allah. Kita akan belajar dengan model DL ya, model pembelajaran DL. Tahu kalian apa itu model DL? DL, bukan ya. DL itu apa? Discovery. Ya, discovery learning ya, discovery learning. Jadi model discovery learning ini menuntut kalian untuk mencari tahu hal apa yang ingin kalian pelajari sendiri ya. Metodenya ada diskusi, tanya jawab, dan presentasi. 3 penilaian yang Bapak lakukan pada pembelajaran kali ini yaitu penilaian apa saja? Sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sudah paham ya, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oke. Kemudian tujuan pembelajarannya pada pagi hari ini ya, Bapak bacakan. Pada kegiatan literasi pada bahan ajar, mengamati video pembelajaran dan diskusi kelompok, peserta didik kalian ya mampu menentukan besar daya dan energi listrik dari suatu alat elektronik dengan benar. Jadi ada elektronik, nanti kita bisa tahu tuh dayanya berapa, energinya berapa. Nanti ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kalian selesaikan dalam pembelajaran kali ini. Dibaca ada kali 3.5 menerapkan konsep penanganan listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari termasuk sumber energi listrik alternatif. Nah, mari kita tes dulu ya. Pak Roy ingin mengetahui tes kemampuan awal kalian. Nanti ini ada 3 soal ya, ada 3 soal saja. Berarti kalau benar 1 dapat
30, benar 2 dapat 60, benar semua dapat 100 ya. Sudah siap? Dari belakang kelihatan nggak ini? Jelas ya? Jelas kan? Oke. Kita mulai saudari-saudari. Soal pertama, klik. Soal kedua. Sudah atau belum? Sudah ya? Oke, lanjutan soal terakhir ya. Ini 3 soal yang soal terakhir. Nah. Jangan lama ya. Oke, Bapak tunggu. Masalah banget. Dan benernya 0 angkanya. Salah semua. Banyaknya energi listrik yang terpakai setiap detiknya merupakan definisi dari Daya listrik. ya dari yang listrik ya tadi sudah teman kemarin ya kan. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan ini dalam pembelajaran ini ya. Bapak akan memberikan kalian video pembelajaran, ada 2 video pembelajaran ya. Silakan nanti diperhatikan. Video pertama itu mengenai hemat energi listrik ya. Kemudian video kedua tentang tagihan listrik ya, tagihan listrik. Nah, nanti kalian akan mempelajari 2 video tersebut. Kalian harus membuat identifikasi masalah berdasarkan 2 video tersebut ya. Paham ya? Kita mulai videonya. Aku pulang. Akhirnya bisa pulang ke rumah juga. Eskul hari ini lama banget. Hah? Mama dan Papa lagi ada urusan keluar kota. Berarti malam ini berdua lagi sama Reno. Reno? Reno? Dek, kamu di mana? Loh, adik kemana sih? Kok TV-nya nggak dimatiin? AC juga masih nyala, padahal gak ada orang. Apa Reno masih di kamar mandi ya? Reno? Ya ampun Reno. Tuh kak, udah pulang. Hah? Tuh kak, kenapa dimatiin? Tadi kamu nonton TV sambil nyalain AC ya? Oh iya kak, kenapa? Dimatiin dong TV sama AC-nya kalau udah nggak dipakai. Iya kak, lupa. Hah? Astaga, apa lagi sih kak? Kamu nyalain apa aja sih? Cas HP, cas pakai emergency. Mending kamu tidur deh. Udah jam segini juga. Listrik rumah boros banget kalau kamu seperti ini. Loh, jangan kak, aku lagi dengerin musik. Kalau mau dengerin musik ya dengerin aja. Tapi nggak perlu nyalain semua peralatan elektronik di rumah, Reno. Kakak bawel banget, ih. Gimana gak bawel kalau kamu kecil-kecil udah boros kayak gini? Alah, itu kan yang penting udah bayar, Kak. Mikirnya jangan gitu, kalau dibiarin bisa-bisa. Hah? Tuh kan, mati lampu. Kalau kita lanjut video kedua ya tentang tagihan listrik. Silakan diperhatikan untuk video yang kedua. Salah seorang pelanggan datangi unit kantor pelayanan pengaduan PLN Kota Banjarmalu untuk mempertanyakan perihal tagihan listrik yang membengkak. Menurutnya, hitungan meteran KWH listrik tidak sesuai dengan rata-rata pemakaian selama beberapa bulan sebelumnya. Atas ketidakwajaran tagihan listrik ini, ia meminta pihak PLN agar segera melakukan pengecekan ke lapangan untuk mengoreksi ulang hitungan KWH pelanggan jika memang sebenarnya ada terjadi kesalahan pada sistem. Di sisi PLN sama sekali tidak ada rekayasa terkait tingkat penggunaan meter. Ya, nah berdasarkan video tadi, Bapak akan meminta kalian untuk membuat identifikasi masalah atau pertanyaan ya. Silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Nah, silakan berdiri di dalam kelompok ya. Silakan diskusi. Ya, silakan didiskusikan. Sudah? Belum? Oke. Bapak beri waktu 1 menit ya untuk mendiskusikan. Sudah? Sudah?
Bapak mulai dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1, silakan dibacakan identifikasi masalahnya. Bagaimana cara mengetahui jumlah pemakaian listrik setiap alat elektronik? Ya, bagaimana cara mengetahui jumlah pemakaian energi listrik setiap alat elektronik? Kelompok 2, kelompoknya Mbak Cinta, silakan. Mengapa kita harus menghemat listrik? Ya, mengapa kita harus menghemat listrik? Boleh. Kenapa menghemat listrik itu penting? Ya, kenapa menghemat listrik itu penting? Boleh. Kelompok 4. Bagaimana cara menghemat listrik? Bagaimana cara kita menghemat listrik? Kelompok terakhir, kelompok 5. Bagaimana kita mengetahui jumlah yang Ya, bagaimana cara mengetahui energi listrik pada alat listrik? Oke ya. Dari semua identifikasi masalah tadi, ada 2 atau 3 yang Bapak pilih untuk sebagai identifikasi masalah ya. Yang pertama, bagaimana cara menghemat listrik? Ya, terus bagaimana cara menghitung biaya listrik ya kan, supaya tahu biayanya nanti harus dihitung, dan bagaimana cara mengetahui daya listrik. Oke. Nah, ini Bapak akan membagikan kepada kalian LKPD-nya. Bapak akan bagikan LKPD-nya kepada kalian. Bapak minta masing-masing dari kelompok untuk berdiri ke sini mengambil LKPD. Satu kelompok satu. Oke, ya, sudah. Nanti waktu mengerjakan silahkan dilepas ya klipnya ini ya, silahkan dilepas, tidak masalah ya kan. Terus Bapak akan menerangkan LKPD ya, silahkan ditulis kelompoknya dan nama anggota kelompoknya karena ini nanti dikerjakan secara kelompok. Nah, kemudian di halaman pertama itu ada kompetensi dasar dan tujuan ya, seperti tadi waktu di awal yang Bapak menerangkan tentang tujuan pembelajaran dan KD-nya. Kemudian di sini nanti ada 5 kegiatan. Kegiatan 1 itu adalah identifikasi masalah yang sudah kalian lakukan tadi. Ya. Kemudian kegiatan 2, nah itu dibaca. Kegiatan 2 ada seorang mbak-mbak ya kan, yang sangat cantik. Namanya siapa di situ? Ya, namanya Sevi ya, teman kalian. Kemudian dia akan membeli alat elektronik. Nah, kemudian kalian baca ternyata dia memerlukan bantuan untuk membeli alat elektronik. Nah, nanti alat elektroniknya di mana? Tuh di situ ya, di pojokan sana ada toko alat elektronik Rofik Jaya, yaitu punyanya Pak Rofik ya. Nah, Pak Rofik membuka alat elektronik di sana. Nanti silakan kalian membantu Sevi untuk membeli alat-alat elektronik tersebut. Bagaimana caranya membeli alat elektronik yang hemat energi? Nah, itu menjadi cara kalian nanti ya untuk membeli alat elektronik yang hemat energi. Siapa mau satu? Silakan di sini ya. Urut dia ke belakang ya. Para konsumen silakan ke belakang. Di sini adalah toko elektroniknya Pak Robert ya. Di sini ada berbagai macam alat elektronik ya. Ada lampu, terus ada kipas angin, ada kulkas, ada setrika. Silakan mengambil 4 ya. Oke. Yang diskon yang mana, Pak? Yang diskon itu yang ada labelnya diskon gitu, Mbak. Oke, ayo Mbak Naswa, silakan aku lampu dulu ya. Biar terang, pertama itu di lampu ya. Kulkas ya, biar dingin. Nah. Oh, setrika biar panas. Oh, kipas biar adem gitu kan ya. Habis sepira. Nah ya, setiap alat-alat listrik yang kalian beli itu memiliki spesifikasi masing-masing ya. Silakan dicari, di situ ada spesifikasi dayanya, bosnya ya kan. Silakan. Iya. Jadi kalau kita pergi, kalian kalau udah pergi dari fungsi pertama lihat itu. Untuk waktu pemakaiannya silakan dikira-kira sendiri ya. Waktu pemakaiannya silakan dikira-kira sendiri.
Iya. TV bendino ora 10 jam aja to ini macam HP 5 jam Oh ya, di sini ditulis ya, di bagian atas yang warna biru itu ditulis nama alat elektroniknya dan botnya, gayanya. Itu loh ya, sini loh ya, yang atas silakan diberi nama alat elektroniknya dan gayanya. Ya, ini gimana? Ya, oh, gayanya biru gayanya, ya, gaya botnya. Ya, nah itu dari situ dimasukkan ke sini, ya kan? Dimasukkan hanya dikira-kira sendiri ya. Kira-kira apa ini? Kira-kira kamu pada televisi berapa jam? Kan juga ada mbak. Jadi kira-kira normal gitu ya. Jadi terserah kamu kok. Berita ya. Di rumah kira-kira berapa tuh biasanya kalau pakai? Iya terserah kalian. Karena pemakaiannya kan kalian yang tahu. Iya, warnanya kuning. Estetik lah. Iya, estetik. Jadi kamu yang beli berapa? 1.000. Ya, dari sini dibagi ke sini. Kalau sudah masuk ke sini. Kali berapa? 100.000. 1.000 rupiah. Nah, dari sini dibagi 1.000 ke sini dikali 1.000 rupiah. Itu ya. Apa saja faktor yang mempengaruhi besarnya biaya yang dibanding menggunakannya secara tidak memakai lampu, mematikan lampu pada siang hari. Terus, istilahnya siapa itu? Mematikan lampu pada siang hari. Loh, dari penggunanya saya itu contoh tidak mengeluarkan. Jawabannya juga jika pemakaian Kalau sudah
karena 1 bulan kan 30 hari, kamu kalikan 60 sebulan. Kalau ini KWH total, KWH totalnya baru dimasukkan dikalikan dengan 1000. Loh, ini udah dibagi 1000, nanti dikali lagi. Ini kan dari WH menjadi KWH jadi satuan. Ya. Nah, kalau ini dikalikan 1000 baru dikalikan uangnya. Berarti ya sama aja sih. Jadi uangnya Ya, sama. Ya, sama aja di sini. Jangan lupa dikalikan 30 ini loh ya. Coba sekarang perhatikan ya. Tadi sudah mengerjakan LKPD ya. Kalian sudah mengerjakan LKPD kalian. Sudah. Sekarang kita lanjut untuk mempresentasikannya. Coba minta untuk kelompok kelompok dulu silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mau menjawab salam saya. Perkenalkan, nama saya Cinta. Suami saya Sabira. Di sini saya presentasi tentang hubungan daya listrik dengan biaya listrik. Yang pertama, tulis identifikasi masalah kalian di bawah ini. Mengapa kita harus menghemat energi? Karena jika kita tidak menghemat listrik, sumber dayanya akan habis, sebab sumber daya yang digunakan itu terbatas. Dan untuk mendapatkannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Pertanyaan kedua, bagaimana cara kita menghitung energi listrik? Dengan cara kita mengalihkan buat dengan namanya waktu penggunaan. Kegiatan kedua, memilih spesifikasi beberapa alat elektronik. Saya milih televisi. Diperlihatkan ke temannya Mbak. Nah, berapa volt televisinya? Ini 48 watt. Yang ini kulkas 2 pintu 100 watt. Terus ini TV 78 watt. Terus lampu 40 watt. Ketiga, apa sajakah faktor yang mempengaruhi besarnya biaya yang dikeluarkan untuk membayar listrik? Namanya waktu ya. Dan besarnya watt. Isi 48 watt. Waktu pemakaian 11 jam, energi 328. KWH 3,28. Biaya pemakaian dari 3.280. Saya mau bertanya. Ya, silakan ada yang mau bertanya. Ya, silakan Mbak Septi. Apakah yang dimaksud dengan daya listrik? Ya, apa yang dimaksud dengan daya listrik? Daya listrik adalah banyaknya energi listrik. Oh, kelompok 1, silakan Mbak Veronica. Apa itu KWH? Dan bagaimana cara mengetahui apa yang menghitung KWH? Ya, apa itu KWH dan bagaimana cara kalian menghitung KWH? Alat yang kita gunakan untuk mencatat energi listrik yang kita pergunakan di rumah. Ya, silakan kelompok 3, Sumba. Bagaimana cara menghemat energi listrik? Bagaimana cara menghemat energi listrik? Dengan cara kita ketika sudah tidak memakai alat elektronik lagi supaya dimatikan. Kelompok terakhir, kelompok 5, silakan. Bagaimana kita mengetahui jumlah energi listrik pada alat listrik yang kita pakai? Bagaimana cara kita tahu jumlah energi listrik yang dipakai alat listrik yang kita gunakan? Dengan cara kita melihat besarnya watt pada alat elektronik. Dari kita, apabila banyak salahnya, mohon saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tepuk tangan dulu teman. Cara menghemat listrik seperti yang disebutkan
nomor 1 tadi ya, ada caranya mematikan lampu, terus mengurangi penggunaan, terus mengganti dengan lampu yang lebih hemat energi. Oke. Nah, untuk lebih menguatkan kalian, Bapak ada video berikut ya. Bapak mohon kalian bisa mencermati video ini. Nah, video ini nanti salah satunya digunakan kalian untuk membuat kesimpulan ya. Kesimpulan yang sudah kalian buat dari langkah LKPD silakan ditambahi dari video berikut ini. Jika dua lampu 10 watt dinyalakan selama 5 jam per hari, berapakah biaya yang harus dibayar selama 30 hari? Jika diketahui biaya per 1 kWh adalah sebesar Rp1.000, yang digunakan per hari adalah 2 lampu kali 10 watt kali 5 jam sama dengan 100 watt hour atau 100 WH. 30 kali 0,1 kWh kali Rp1.000. Itu cara mencarinya. Nah, sekarang simak video berikutnya. Lampu yang bisa kita ketahui itu ada lampu hijau, ada lampu neon, ada lampu LED. Dari ketiga lampu tersebut, yang paling disarankan untuk digunakan adalah lampu LED. Kemudian atau pendingin ruangan supaya menghemat energi listrik. Cabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan. Nah, ini penting nih, selain untuk menghemat penggunaan energi listrik, ini juga bisa mencegah terjadinya konsleting. Video yang sudah disimak tadi, cara menghitung WH atau kWh atau energi listrik dan daya listrik, juga cara untuk menghemat listrik. Nah, ada yang ingin menjelaskan kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini? Oh ya, silakan Mbak Cik Amilati dibacakan kesimpulannya. Nanti yang lain boleh menambahi ya. Jadi tidak apa-apa, boleh. Kesimpulannya, listrik dapat diubah menjadi bermacam-macam energi lain yang bermanfaat bagi kehidupan. Besar energi listrik ditentukan oleh tegangan, kuat arus, dan waktu. Daya listrik adalah tergantung energi yang dipakai dalam setiap sekonnya. Daya listrik sebanding dengan energi listrik yang terjadi terkait dengan waktu penggunaan. Jadi kita harus bisa menghemat energi listrik karena jika terus-terusan menggunakannya bisa mengakibatkan sumber daya alam bisa habis. Ya, terima kasih untuk Mbak Amilati. Ada yang ingin menambahi? Ya, silakan Mbak Cinta Laira. Cara kita mencari besar tegangan, mencari besar daya listrik itu dengan mengalikan V dikalikan dengan I. Kemudian mencari energi listrik, rumusnya W dikalikan W dayanya dikalikan dengan H. Nah, itu apanya? Jamnya, waktunya. Gitu ya. Terus cara menghemat energi listrik diantaranya 1. Ya, mengatakan struknya. Terus mematikan bila tidak digunakan. Terus yang cabut stop kontak. Terus yang mengganti lampu dengan yang hemat energi. Gimana perasaan kalian selama pelajaran pada pagi hari ini? Senang. Alhamdulillah kalian sudah senang belajar bersama Pak Rofik. Ada saran untuk pembelajaran berikutnya? Apa? Pakai simulasi ya, pakai praktek. Oke. Insya Allah nanti di pembelajaran berikutnya akan diperbanyak tentang simulasi dan praktek. Ya. Nah, ada 3 soal kuis. Silahkan tadi lembar jawabannya dicari lagi yang tadi. Ini dikerjakan ya, silahkan. 60 detik. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita cek jawabannya saudari-saudara. Pertemuan selanjutnya ya, untuk pertemuan selanjutnya kita adalah penilaian harian ya, karena materinya sudah terakhir. Ini materi terakhir energi listrik dan daya listrik, ini materi terakhir. Berarti pertemuan selanjutnya kita akan melakukan penilaian harian ya. Jadi tolong silahkan dipelajari lagi materi-materi dari awal. Hari kedua dengan raihan nilai 26.
diraih oleh kelompok berapa? Kelompok 4. Dengan nilai tertinggi yaitu 30, ya, tidak sombong, diraih oleh kelompok 2. Membimbing pembelajaran, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa tetap semangat belajar ya. Sudah kelas 9, ingat tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.